Kehidupan yang kita jalani hanyalah mainan yang penuh warna dan simpanan. Beberapa dari kita menganggapnya begitu serius dan berjuang serta menangis karenanya. Beberapa dari kita mematahkan dan melemparnya. Entah kita memberikan kepentingan ekstrim, juga tidak cukup. Lebih baik tinggal jauh dari ekstrim. Anda dapat mempelajari Tuhan melalui segala sesuatu dan semua orang di alam semesta, karena Tuhan tidak terkurung di masjid, sinagog atau gereja. Tetapi jika Anda masih perlu mengetahui di mana tepatnya tempat tinggalnya, hanya ada satu tempat untuk mencarinya, di hati seorang kekasih sejati. Jika Anda ingin mengubah cara orang lain memperlakukan Anda harus terlebih dahulu mengubah cara Anda memperlakukan diri sendiri. Kecuali Anda belajar untuk mencintai diri sendiri, dengan penuh dan tulus, tidak mungkin Anda dapat dicintai. Namun, begitu Anda mencapai tahap itu, bersyukurlah atas setiap duri yang mungkin dilontarkan orang lain kepada Anda. Ini pertanda Anda akan segera mandi mawar. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda, tidak peduli betapa sulitnya hal-hal yang tampaknya, jangan memasuki lingkungan keputusasaan. Bahkan ketika semua pintu tetap tertutup, Tuhan akan membuka jalan baru hanya untuk Anda. Berterima kasih, sangat mudah untuk berterima kasih ketika semuanya baik-baik saja. Seorang sufi bersyukur tidak hanya atas apa yang telah diberikan kepadanya, tetapi juga atas semua yang telah ditolaknya. Jangan khawatir tentang trik dan curang. Jika beberapa orang mencoba menjebak dan melukai Anda, Allah juga menjebak mereka. Penggali lubang akan selalu jatuh di lubangnya. Tidak ada yang buruk yang tetap tidak dihukum, dan tidak ada yang baik tanpa diberikan. Jadi percayalah pada keadilan dan biarkan yang lain. Pastikan bahwa suatu hari nanti Anda akan memuji dan berterima kasih kepada Tuhan atas doa-doa Anda yang belum dijawab yang pernah Anda tangisi untuknya. Bersyukur, mudah untuk berterima kasih setelah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Terima kasih sebelum memiliki yang Anda inginkan. Alih-alih menolak perubahan, menyerah. Biarkan hidup bersamamu, bukan melawanmu. Jika Anda berpikir, hidupku akan terbalik, jangan khawatir. Bagaimana Anda tahu daun tidak lebih baik daripada terbalik? Kotoran yang sebenarnya bukan di luar, tetapi di dalam, di hati kita. Kita bisa mencuci semua noda dengan air. Satu-satunya yang tidak bisa kita hapus adalah dendam dan niat buruk yang melekat di hati kita. Kemanapun Anda pergi, timur, barat, utara atau selatan, anggap itu sebagai perjalanan ke diri Anda sendiri. Orang yang melakukan perjalanan ke dirinya sendiri melakukan perjalanan dunia. Anda belajar dengan membaca tetapi mengerti dengan cinta. Jika Anda dihina, jika Anda dituduh, jika mereka bergosip tentang Anda, jangan katakan hal buruk. Jangan menjadi orang yang melihat rasa malu, menjadi orang yang memperbaikinya. Jika Anda mengharapkan rasa hormat dari orang lain, tunjukkan dulu pada diri Anda. Anda tidak dapat mengharapkan dari orang lain apa yang tidak Anda berikan kepada diri sendiri. Siapapun yang hidup sesuai keinginannya, tidak akan mati sesuai keinginannya. Ketika Anda menentang Syekh, itu seperti budak yang membunuh dirinya sendiri karena pertengkaran dengan tuannya. Hei, kenapa kamu bunuh diri karena pertengkaran? Dia berkata, jadi tuanku akan menderita kerugian. Sedekah secara rahasia memadamkan murka Tuhan, berarti Anda begitu terbenam dalam ketulusan dan dalam memelihara ketulusan itu sehingga Anda tidak berkenan memberi sedekah. Anda bisa menjadi segalanya dalam hidup, tetapi yang penting adalah menjadi orang baik.
Jalan menuju kebenaran adalah kerja dari hati, bukan dari kepala. Jadikan hati Anda panduan utama Anda, bukan pikiranmu. Bertemu, menantang, dan pada akhirnya menang atas nafas Anda dengan hati Anda. Mengetahui ego Anda akan menuntun Anda ke pengetahuan tentang Tuhan. Menyerah bukanlah kelemahan, sebaliknya itu adalah kekuatan. Penyerahan diri berhenti hidup dalam air mendidih dan mulai hidup di tempat yang aman. Untuk lebih dekat dengan kebenaran dan kebenaran, kita membutuhkan hati yang indah dan lembut. Mungkin ada satu kesalahan dalam diri seseorang yang menyembunyikan 1000 kualitas, atau satu keunggulan yang menyembunyikan 1000 kesalahan. Sedikit mengindikasikan banyak. Seluruh alam semesta diringkas dalam manusia. Iblis bukanlah monster yang menunggu untuk menjebak kita, dia adalah suara di dalam. Carilah iblis Anda dalam diri Anda, bukan pada yang lain. Jangan lupa bahwa orang yang mengenal iblisnya, mengenal Tuhannya. Dunia ini seperti gunung. Gema Anda tergantung pada Anda. Jika Anda meneriakkan hal-hal baik, dunia akan mengembalikannya. Jika Anda meneriakkan hal-hal buruk, dunia akan mengembalikannya. Bahkan jika seseorang berkata buruk tentang Anda, bicarakan dengan baik tentang dia. Ubah hatimu untuk mengubah dunia. Masa lalu adalah kabut di benak kita. Masa depan, mimpi yang lengkap. Kita tidak bisa menebak masa depan, juga tidak mengubah masa lalu. Jangan mencari surga dan neraka di masa depan. Keduanya sekarang hadir. Setiap kali kita berhasil mencintai tanpa harapan, perhitungan, negosiasi, kita memang di surga. Setiap kali kita bertarung, benci, kita ada di neraka. Tidak peduli apa orang memanggil Anda hanya siapa Anda. Jaga kebenaran ini. Anda harus bertanya pada diri sendiri bagaimana Anda ingin menjalani hidup Anda. Kita hidup dan mati, ini adalah kebenaran yang hanya bisa kita hadapi sendiri. Tidak ada yang bisa membantu kami. Jadi pertimbangkan baik-baik, apa yang mencegah Anda hidup seperti yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Jika Anda melihat-lihat, Anda dapat menemukan wajah Tuhan dalam setiap hal, karena Dia tidak tersembunyi di gereja, di masjid, atau di sinagoge, tetapi di mana-mana. Karena tidak ada orang yang hidup setelah melihatnya, tidak ada yang mati setelah melihatnya. Siapa yang menemukan Dia, tinggal selamanya bersamanya. Sekian kata bijak terbaik dari kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.